Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal isa'alata masuki wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih dalam pembahasan puasa Ramadan. Faslun fi aqsamil iftari fi Ramadan wa ahkamiha. Pasal ini akan menerangkan mengenai macam-macamnya hal berbuka puasa atau orang yang tidak puasa di bulan Ramadan dan hukum-hukumnya. Artinya hukum tidak puasanya itu wajib atau haram atau mubah, dan apa yang menjadi kewajiban yang dia harus kerjakan. Al-iftar fi Ramadan, berbuka di dalam bulan Ramadan, bisababihi bi'tibari hukmin arba'ah. Itu ada 4 macam orang, 4 macam hukum dalam buka puasa. Yang pertama, wajib. Wajib dia buka puasanya. Kalau dia nggak buka, dia nerusin hukumnya haram. Kama fil haid wan nufasa, seperti orang yang haid dan nifas. Maka wajib orang yang haid dan nifas seketika keluar, wajib dia berbuka puasa. Artinya wajib dia membatalkan puasanya. Kok dia enggak, saya mau lanjutin tinggal dikit lagi mamanya, udah mepet maghrib, bocor, tanggung, hukumnya haram. Jadi wajib dia membatalkan puasanya. Walau min alaqatin au mudghatin au bila balalin. Walaupun nifasnya berupa segumpal darah atau segumpal daging, atau dengan berupa atau dengan tanpa cairan. Kalau itu bentuknya wiladah, bentuknya nifas, maka sesuatu yang keluar dari wanita itu maka menyebabkan dia wajib untuk berbuka puasa. Yang kedua, wajaizun kama fil musafir. Yang kedua, boleh. Mau buka boleh, enggak buka boleh. Ada pilihan. Yang tadi enggak punya pilihan. Yang punya pilihan apa? Musafir. Yaitu orang yang bepergian. Safara qasrin. Safar yang membolehkan dia menggosor sholat. Berarti berapa? 80 kilo.
Kalau dia sudah sebatas itu, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi berangkatnya sebelum subuh. Kalau dia berangkatnya habis subuh, maka nggak ada rohsoh. Nggak ada keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Jadi kalau berangkat sebelum subuh, dia boleh memilih untuk puasa. Itu lebih baik kalau dia kuat. Kalau enggak, ya dia boleh berbuka kapan saja. Ketika dia sudah bepergian yang jaraknya itu akan sampai 80 kilo. Walaupun itu belum sampai 80 kilo maksudnya. Ketika dia sudah mulai bepergian dan berangkatnya sudah mulai sebelum subuh, tujuannya sudah jelas melebihi 80 kilo, tujuan kosor, boleh kosor, maka dia boleh berbuka. Wal marodi, dan orang yang sakit. Orang yang sakit juga ada sakit yang sampai membolehkan dia untuk berbuka. Yang bagaimana? Ada beberapa kriteria. Iklam ana lil marid salah satu ahwal. Kalau untuk orang sakit ada 3 keadaan. Fa in tuwhima dhararan yubihu lahu tayammum kuriha lahu as-saumu wa jaza lahu fitr. Kalau diindikasikan akan adanya dhoror, adanya bahaya, artinya keadaan yang membuat dia bertambah sakit, yang mana dhorornya itu yang menyebabkan dia boleh untuk bertayamum. Kadang orang salah paham nih, sakit yang boleh tayamum, gimana itu? Mana sakit yang parah gitu loh. Ini sakit yang sampai dia harus harus diinfus, harus dikarantina, harus nggak boleh bertemu orang. Ini sakitnya yang kata dokter ini butuh perawatan khusus lah gitu loh. Maka keadaan sakit yang seperti itu berarti membolehkan dia untuk bertayamum. Bukan sakit yang kena hendiplas maksudnya. Oh, kena sobek dikit kena hendiplas, itu kan tayamum boleh. Ya iya, bukan itu maksudnya gitu loh. Sakit yang boleh tayamum maknanya sakit yang sampai kondisinya kondisional dah, parah keadaannya. Maka dimakruhkan dia berpuasa malah. Maka dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang kedua, fa'in tahaqqaqal dzaror, kalau jelas dzarornya itu bahayanya nyata dan diindikasikan oleh dokter demikian, walau bi ghalabati dhanni fantaha bihil udur ilal halaki fadhahabin manfaatil udwi. Jelas dhorornya, jelas bahayanya. Atau yang sampai akan membuat salah satu organnya sampai diamputasi. Jadi kalau sampai terusin kamu puasa, terus kamu enggak minum obat dalam waktu tertentu, maka akan ada pembusukan, akan ada bahaya yang nyata hingga nanti kamu akan diamputasi, maka keadaan yang seperti itu haramun, dia haram hukumnya puasa.
wajib baginya apa? Fitir. Fa idza stamarra shaiman hatta mata asian. Kalau dia maksain puasa, tapi ini kan puasa, saya harus puasa. Kok sampai mati? Matinya maksiat. Jadi bukan terus malah bener gitu. Haram. Kalau yang pertama tadi rasa. Kok dia maksa puasa yang nggak ada dampak apa-apa, ya boleh gitu loh. Karena kan tadi marid hukumnya apa? Jaza, boleh milih. Tapi kalau sudah ada indikasi yang ini kalau ini nggak minum obat ini akan bahaya. Gitu loh. Oh enggak, kalau mau puasa ini kan saya nanti mati, maka matinya dalam keadaan maksiat. Yang ketiga, fa'in kana maradu khafif. Bahan kalau maridnya ringan, kasodain kayak apa? Migrain, sakit kepala, wajain sakit gigi, udunin wasinin, sakit telinga, sakit gigi. Makanya begitu lam yajuz fitir, maka nggak boleh berbuka. Ila an yakhafu aziyadah bisom, kecuali dia khawatir nih saya kalau tambah saya pakai puasa nih gigi tambah ngebet. Wah, ini taab nih. Ini kalau saya nggak kena konstan, nggak kena bintang 7, waduh taab nih. Bisa tambah ngebet nih. Ya udah, Pak. Atau kuping, ini kalau sampai nggak saya tetesin akan tambah cenut-cenut. Maka boleh untuk berbuka. Jadi hukumnya orang sakit apa? Yang pertama boleh, yang kedua yang pertama apa? Makruh. Boleh, terus haram. Terus ada faedah. Yubahul fitr fi Ramadan li sittatin. Diperbolehkan untuk berbuka puasa dalam Ramadan ada pada 6. Yang pertama li musafir wa maradin wa syai'il haram. Al-kabiril dhaif. Yang pertama musafir, orang sakit. Yang kedua orang tua yang jompo. Wahamilin walau min zina, ataupun orang yang hamil walaupun hamilnya karena zina, au syubhatin walau bi ghairi adamiyin haitsu kana maksuman, walaupun zina ataupun hamilnya hamil syubhah, hamil yang enggak jelas nih dari siapa nih hamilnya nih, artinya dia enggak zina tapi hamil, suaminya enggak datang, ini subhan ini enggak jelas nih, hamil saya hamil yang enggak jelas nih. Atau hamilnya bukan dari manusia, ya entah jin, entah kucing, entah tahu hamil aja gitu loh. Terus wa'adsyan, orang-orang yang kehausan. Terus walil murdiah, dan bagi orang-orang yang rodok, yang menyusui. Walau mustajarotan, walaupun menyusuinya itu karena diupah. Jadi dia nerima upahan susuan, tetap dia diperbolehkan untuk buka puasa. Au mutabarriah, atau susunya itu apa? Berderma, walau li ghairi adamin, walaupun untuk selain manusia. Siapa itu? Ya, siapa?
Ya, maksudnya jangan buat suaminya orang, maksudnya termanya. Buat tuyul. Maka ulama mengumpulkan 6 orang ini di dalam sebuah syair. Idza ma sumta fi ramadhana sumhu siwa sitin wa fihinna qada'u. Wasinun summa mimun summa shinun wahaun summa ainun summa raun. Wasin, apa itu istilahnya sin? Ini musafir. Wal mim marad, orang yang sakit. Wasyin syekhul harar, syekhul haram, untuk orang-orang tua yang jompo. Wal haul hamil, wal ain la atosh, wara lil murdiah. 6 ini dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa hukumnya. Terus yang ketiga, wala-wala. Nggak haram, nggak wajib, nggak makruh, nggak mubah. Siapa ini? Kama fi majnun, seperti orang gila. Orang gila itu nggak puasa gimana haram? Nggak haram, nggak wajib, nggak punya syarat. Terus yang keempat, wa muharramin haram, untuk enggak berpuasa hukumnya haram. Dia berbukanya hukumnya haram. Bagi siapa? Kaman akharul qadha ar-Ramadan ma'a tamakkunihi. Yaitu orang yang menunda qadha Ramadan. Dia enggak puasa tahun ini. Terus harusnya kan setelah Ramadan dia qadha, tapi dia nggak qadha. Padahal dia punya kemampuan untuk qadha. Hingga datang Ramadan lagi. Maka ketika datang Ramadan lagi, nggak ada rohsoh untuk nggak puasa gitu loh. Yang kemarin aja ini nggak bayar gitu loh. Masa mau nggak puasa lagi dan lagi lo gimana? Maka dennya lagi itu hukumnya haram. Hatta dhaqal waktu anhu, hingga sempit waktunya untuk mengqadha. Jadi apa? Ada berapa tadi? 4. Yang pertama apa? Wajib. Terus boleh. Terus wala-wala, nggak wajib, nggak haram. Terus haram. Ada 4 hukum berkaitan dengan orang yang berbuka puasa di dalam Ramadan. Kalau nggak Ramadan gimana? Ya, nggak ada masalah. Nggak Ramadan mah kapan aja dia mau buka boleh. Ada tamu mau buka boleh. Nggak ada tamu kok ada yang makanya datang boleh. Namanya sunnah gitu loh. Tapi kalau ini ada ketentuannya, yang boleh, yang haram, yang wajib malah untuk berbuka, dan yang tidak wajib, tidak haram. Terus wa aksamul iftar alba'atun aidhon, dan macam-macamnya orang yang berbuka tadi. Dan berkaitan dengan kelazimannya, apa yang harus dikerjakan orang yang sudah berbuka, bagaimana urusan qadha'nya. Ma yalzamu fihil qadha'u wal fidyatu wa huwa isnan. Yang pertama ada yang berkaitan dengan dia wajib mengqadha dan wajib bayar fidyah. Yaitu ada 2 golongan orang. Al-awalu, yang pertama, iftaru li khaufin ala ghairihi. Yang pertama, orang yang berbuka puasa karena mengkhawatirkan keadaannya orang lain. Ka iftari li inqadil hayawanil muhtaram al-adamiyin. Au ghairihi musyarrafin ala halakin
bi gharqin aw ghairihi. Seperti orang yang berbuka puasa untuk menyelamatkan hewan, makhluk bernyawa yang dimuliakan. Menyelamatkan siapa? Orang atau hewan atau siapa. Kok ini bahaya nih. Kalau saya nggak tolong, dia akan mati. Kalau saya nolong, saya akan berbuka puasa. Gitu. Kenapa? Ya harus nyebur, harus nyilem. Yang mau nggak mau saya akan kemasukan air. Gitu loh. Maka bagi orang yang begitu dia boleh nggak berpuasa, tapi nanti wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Wa iftaru hamilin, dan berbuka puasanya orang yang hamil. Wa murdiin, orang yang menyusui. Khaufan ala waladi, yang takut, khawatir kepada anaknya, wahdah, hanya kepada anaknya saja, maka jika termasuk orang yang berarti tidak puasa karena orang lain. Jadi dia nggak puasa karena mikiri orang lain. Berarti dia harus nanti qadha plus fidyah. Wa in kana walada ghairi murdi', walaupun anaknya itu anak orang lain, gitu loh, bukan anaknya sendiri. Walau ghairi adami, walaupun anaknya bukan anak manusia. Au mutabarri'ah, atau dia sebagai apa? Penderma. Artinya nyusu gratis dah, gitu loh. Ini dia hamil, kemudian anaknya meninggal. Lahir anaknya meninggal, berarti kan air susunya banyak nih. Wanita kalau air susu banyak nggak disusuin sakit gitu loh. Maka dia berderma. Siapa yang mau? Gratis dah, gratis, yang penting dia nggak ngerasain sakit. Walaupun nggak dikasih apa? Upah. Gitu. Ya, yang penting jangan laki-laki yang nyosor. Kalau ini yang nyosor ya berat. Fala ta'adadatul fidyah wa in ta'adadal hamil wa radhi'ah. Dan tidaklah berbilang pembayaran fidyah. Fidyahnya nggak harus double-double walaupun yang disusuin banyak. Oh, nyusuin berapa orang? Satu, fidyahnya satu. Nyusuin 2 orang, fidyahnya 2. Enggak, mau nyusuin 7 orang atau fidyahnya 1. Fa in aftara li khaufin ala nafsihi aw ala ghairihi fala fidyata kal maradi. Maka orang yang tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan orang lain dan dirinya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Cukup bayar qadha. Kayak apa? Kayak orang yang sakit. Orang sakit nggak puasa kenapa? Mengkhawatirkan dirinya. Berarti dia hanya wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah adalah mengkhawatirkan hanya orang lain. Kalau orang lain dan dirinya nggak wajib. Kalau hanya mengkhawatirkan orang lain, kayak yang menyusui tadi mengkhawatirkan anaknya. Ini kalau saya nggak susuin, kalau saya puasa susunya sedikit encer, maka khawatir anaknya nggak sehat, kurang baik gitu loh. Dirinya nggak dikhawatirkan, kenapa? Karena sayanya kuat gitu loh. Atau yang hamil, khawatir anaknya kurang gizi. Kalau dirinya sih udah kelebihan gizi namanya. Maka kalau khawatirnya karena orang lain, wajib qadha dan bayar fidyah. Tapi kalau dirinya juga dikhawatirkan, ini kalau saya nggak buka,
saya sendiri khawatir pingsan, saya sendiri khawatir lemes, saya sendiri khawatir, berarti dia mengkhawatirkan dua hal, dirinya dan orang lain, maka sekarang dia hanya wajib qadha. Terus wasani al-iftaru ma'a ta'khil qadha. Yang kedua yang wajib qadha dan fidyah siapa orang yang berbuka puasa dan mengakhirkan qadhanya. Utang sampai Ramadan lagi belum bayar. Berarti nanti setelah Ramadan dia wajib qadha plus bayar bunga. Bunganya berupa apa? Fidyah. Ngasih 1 mud. Ngeluarin 1 mud. Ma'imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Padahal dia sepanjang tahun itu punya kesempatan gitu loh. Sehat. Dia mukim. Bukan musafir. Sudah sehat, bukan musafir, berarti punya kesempatan. Kok dia nggak mengqadha, maka datangnya Ramadan yang akan datang, Ramadan yang tahun berikutnya, menjadikan dia wajib qadha plus bayar fidyah. Ini sebagaimana khobar dari sebuah hadis Nabi SAW, man adraka Ramadan fa aftara lima rodin summa soha walam yakdihi hatta adrakahu Ramadana akhor soma alladhi adrakahu summa yakdi ma alaihi summa yud'ima an kulli yaumin miskinan. Kata Nabi, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, lalu ia berbuka nggak puasa karena sakit, kemudian ia sehat dan ia tidak mengqadhanya hingga didapati olehnya Ramadan yang berikutnya datang, maka ia wajib puasa Ramadan yang telah ditemuinya itu wajib. Ini berarti haram berbuka. Kenapa? Udah utang, nggak bayar, ya nggak boleh utang. Lagi kemudian ia wajib mengqadha sesuatu yang menjadi tanggungannya setelah Ramadan, kemudian memberi makan 1 hari untuk 1 orang miskin. Jadi nanti meninggalkan Ramadan tahun lalu berapa nih? 2 hari, ya berarti wajib qadha 2 hari dan wajib ngasih 2 orang miskin. 1 orang 1 mud. Dia mau apa? Ente barengin boleh, mau ente apa? Belakangan juga boleh. Yang penting qadhanya wajib, fidyahnya juga wajib. Fa kharaja bil imkan, dan dikeluarkan yang punya kemungkinan. Dan tadi kan dia selama Ramadan, setelah Ramadan sampai Ramadan punya kemungkinan untuk bayar. Kenapa? Sehat, tidak musafir. Lah yang nggak punya kemungkinan apa batasannya? Oh, batasannya adalah orang itu setiap waktu bepergian. Supir antar kota, kapan prenya gitu loh, maka nggak punya kesempatan. Kalau orang yang nggak punya kesempatan, jadinya apa? Haram puasa, haram batal. Lah dia iya, kalau dia kok nggak sampai nggak puasa, gantinya kapan coba? Sepanjang hari, sepanjang tahun dia. Oh, saya mau ganti bulan depan. Lah, bulan depan itu di mana? Ya, masih kerja. Lah, kapan mau gantinya? Gitu. Jadi nggak punya kesempatan. Atau orang yang sakit sepanjang tahun. Jadi setelah Ramadan, habis Ramadan marid sampai Ramadan
tahun depan, berarti nggak punya kesempatan. Jadi dia kalau nanti datang Ramadan lagi, kemudian dia selesai Ramadan, dia kodoknya nggak usah pakai fidyah. Kenapa? Nggak punya kesempatan. Au akhara linisyan atau lupa. Lupa kodok. Saya punya utang nggak ya? Ini pura-pura lupa. Biasanya kayak gitu. Apa? Kebanyakan utangnya. Emang kadang kalau yang sering lupa itu yang nggak pernah utang. Tahu-tahu dia satu hari utang, seringan lupa gitu. Saya ini puasa nggak? Lupa tuh seringan tuh gitu loh. Kecuali diingetin, ini kan tempo hari. Oh iya. Tapi kalau udah kebiasaan utang, nah ya, inget lah. Udah kebiasaan utang, gimana loh? Gua kalau tahun ini kalau nggak 3 hari 4 hari dah gitu. Lupa aujalin bihormati ta'khir, atau dia bodoh nggak ngerti kalau menunda itu hukumnya haram. Dia ingat kalau dia itu harus qadha, tapi dia nggak tahu kalau nunda-nunda itu hukumnya haram. Karena ada nunda yang haram, ada nunda yang nggak haram. Nunda yang haram gimana? Yang dia nggak puasanya tanpa udzur. Itu nundanya haram. Tapi kalau kayak orang haid, orang sakit, nundanya nggak haram. Ini dia sengaja nggak puasa tanpa udzur, terus nggak tahu kalau dia nunda itu hukumnya haram. Taunya dia, pokoknya nanti saya akan ganti. Lah nantinya kapan? Ya nanti dah. Ya nanti dah. Nah itu nantinya itu dia nggak tahu kalau nantinya itu bersama dengan argo dosa yang jalan gitu loh. Argo taksi nggak berhenti nih. Tambah hari tambah gede tuh. Wa in kana mukhalitan lil ulama li khafa'i dzalika la bil fidyah. Walaupun meskipun keadaan dirinya sebagai orang yang bergaul dengan para ulama, artinya dia dekat dengan rumahnya ulama, sering ke majelis taklim, bukan orang yang tinggal di mana? Tengah hutan, jauh dari ulama, enggak. Jadi dia bisa kumpul dengan para ulama, tapi dia bukan nggak tahu tentang kewajiban fidyahnya, tapi nggak tahu tentang keharaman menundanya gitu loh. Tetap ini apa namanya wajib bayar fidyah. Walayu azar li jahlihi, maka nggak ada uzur bagi kebodohannya. Nggak ada uzur bagi kebodohannya. Kemudian wa'lam annal fidyata tatakarrara bitakarruris sinina wa tastakirru fi zimmatin man lazimathu. Ketahuilah bahwa fidyah itu akan berjalan berlipat-lipat sesuai dengan berlipat-lipatnya tahun. Berarti kalau kamu kelewat setahun, fidyahnya 1. Kelewat 2 tahun, fidyahnya 2. Kelewat 3 tahun, fidyahnya
3. Ini nggak cuma buat ente, kadang perempuan begitu. Tahun sekarang dia hamil. Khawatir pada anaknya. Setelah hamil, nyusui. Khawatir sama anaknya. Jadi nggak puasa lagi kan? Berarti yang kemarin belum diganti, tambah lagi, nggak puasa lagi. Nyusui 2 tahun, berarti 2 tahun, 3 tahun dia kelewat nih, gitu loh. Nanti gantinya 3 mut, gitu loh. Jadi bukan terus hanya bagi orang-orang yang sengaja nggak puasa saja. Kadang ada orang-orang yang sakit, atau ada orang hamil, orang yang kerjaannya apa? Menyusui, bisa jadi begitu. Maka qala Syekh qala fi syarhil manhaj, berkata Syekhul Islam di dalam kitabnya Manhaj, maka siapa orangnya yang menunda-nunda qadha, ya ini qadha puasa Ramadan, padahal ia punya kemampuan mengqadha hingga masuk Ramadan lain, lalu ia meninggal dunia, maka wajib diambil dari hartanya untuk bayar qadha 2 mud. Itu untuk qadhanya 1, untuk menundanya 1. Tapi kalau dia kok sudah qadha puasanya, mudnya tetap bayar. Kata Syekhul Islam. Wa tsaniha ma yalzamu fihil qadha. Yang kedua adalah orang yang perkara yang wajib baginya qadha puasa. Tadarukan 5 qamat dunal fidyah, yang dia nggak harus apa? Fidyah. Siapa itu orangnya? Li'annahu lam yazid nafson biwujubiha alaman dakhala tahta hadzal qisim. Karena nggak ada nas Al-Quran dan hadis yang memberlakukan orang golongan ini wajib membayar fidyah. Bahwa yakturu kamughma alaih. Yang kedua ini, yang bagian ini banyak. Yang wajibnya cuma qadha tanpa apa? Fidyah, kayak orang yang ayan pingsan. Orang yang nggak puasanya karena apa? Lupa niat. Hah? Iya, artinya yang seperti ini banyak gitu loh. Yang dia hanya cukup qadha aja. Terus buka puasanya bukan karena jima. Artinya dia sengaja buka puasa, minum air karena haus, lapar, karena apa. Maka dia hanya wajib apa? Qadha tanpa bayar fidyah. Wa tsalitsuha ma yalzamu fil fidyah dunal qadha. Yang ketiga adalah lagi dia hanya cukup fidyah tanpa harus qadha. Siapa itu? Bahwa asy-syekhul kabir, bagi orang-orang tua yang sepuh. Orang yang udah nggak mampu lagi untuk puasa, cukup bayar fidyah tanpa perlu berpuasa. Kenapa? Nggak punya kemampuan. Lam yastati asom fi jami'il azman, maka dia nggak mampu lagi untuk puasa sepanjang zaman. Warabi'uha, yang keempat lawala, yang keempat ya nggak qadha juga nggak fidyah. Siapa itu? La yajibu syai' minal qadha wal fidyah wa huwa al majnun, orang yang gila. Alladzi lam yata'adda bi jununih, yang nggak ada waktu tertentu untuk dinanti kesembuhannya. Wa mithluhu as-sabi, dan seperti orang yang majnun, orang gila. Wa kafirun asli, orang yang kafir asli.
Suma i'lam annal qada fi jami'i ma dzukira ala taraji. Kemudian ketahuilah bahwa mengqadha puasa di semua perkara yang telah disebutkan tadi adalah wajib dilakukan dengan cara adanya kelonggaran waktu, tidak segera. Kecuali illa fiman asima bil fitri. Kecuali orang yang berdosa dengan sebab berbuka. Artinya tidak berpuasa dengan sengaja. Nah, maka wajib qadanya segera. Wal murtad, dan juga orang yang murtad ketika masuk lagi wajib segera qadha. Wa tarikin niyah lailan amadan, orang yang sengaja enggak baca niat dalam malam hari bulan Ramadan sengaja, maka wajib segera menggantinya. Ala mu'tamad afadahu al-Qulyubi. Wa kadza idza dhaqal waqtu qabla Ramadan atsani bi an lam yabqa illa ma yasa'ul qadha fa yajibul qadha hina fauran. Begitu pula harus segera dia mengqadha puasanya apabila waktunya sempit, umpamanya tinggal 1 hari, maka ya sehari itu wajib dipakai untuk qadha. Makanya yaumus syak, hari syak itu 30 Sya'ban itu wajib qadha bagi orang-orang ini nih. Memang dia wajib untuk mengqadha puasanya tanpa adanya jeda, adanya rasa untuk diundur. Inilah yang berkaitan sama apa? Bolehnya berbuka. Ada 4 macam tadi. Dan macamnya berbuka harus fidyah atau tidak fidyah. Insyaallah kita sambung bab lain yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba tawsili kulli hauba fasolana aurati wa amini rawati wa ghfirli walidina rabbi wa mauludina wa lali wal ihwani sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in. Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna fil mustafa rasulina Allah bi kulli syuli salla wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbihi qazi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.